وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita pada saat ini, kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Jami' Al-Falah. Semoga kita senantiasa mendapat keberuntungan dan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua DKM Bapak Haji Slamet Sumiani, begitu juga Wakil DKM Haji Subandi, segenap pengurus DKM Al-Falah, semua para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan sebagaimana tema yang diberikan judul, yaitu hikmah haji dan kurban di dalam merealisasi keseharian kita. Artinya haji yang dilakukan, begitu juga penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh seseorang, dan yang mana itu adalah jenis daripada ibadah, yang tujuan daripada pelaksanaan ibadah itu tidak lain adalah mencari keridhaan Allah. Dan ini yang jangan pernah terlepas dari benak kita. Haji berapa kali pun kita lakukan, pahala segunung pun kita miliki, kalau tidak ada di situ keridhaan Allah, apa arti semua itu? Jadi inti sari di dalam ibadah adalah keridhaan Allah. Bahkan semua ibadah, termasuk sholat subuh yang kita lakukan ini, termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, diantaranya adalah sholat subuh berjamaah. Maka tidak akan ada efek perubahan dalam pribadi, dalam diri kita, kalau memang di awalnya di dalam pelaksanaan niatnya tidak dirapihkan. Makanya diajarkan di dalam segala pelaksanaan, maka perhatikan awalnya niat dan perhatikan niatnya. Makanya ulama mengajarkan kepada kita mengajarkan kepada kita untuk segala sesuatunya kita awali dengan niat yang salehah, niat yang baik.
sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ini rangkaian ibadah ini kalau kita laksanakan, kita lakukan dengan baik, dengan benar, maka hasilnya akan keluar nur cahaya. Pertama, di dalam pelaksanaan, maka niat yang baik artinya di sini jangan sampai ada masuk diri kita di dalam riya, di dalam sombong atau penyakit-penyakit hati yang membatalkan pahala amal ibadah. Ini hal yang terpenting dan ini adalah perjuangan. Karena syaitan itu menyerang manusia di dalam ibadah, yang pertama dirusak niatnya. Itu niatnya dirusak. Ketika seseorang melaksanakan kurban, maka di situ ada bisikan-bisikan yang dilakukan oleh syaitan untuk membatalkan amal-amal ibadah kita dengan mengatakan, oh kamu keren ya, nggak ada yang bisa kayak kamu. Tuh, fulan padahal kan orang kaya, tapi nggak kayak kamu. Mulai dihasut oleh syaitan, sehingga timbul di hatinya, wah saya lebih bagus dong dari dia. Merasa diri lebih afdal, merasa diri lebih bagus dari yang lainnya, ini sudah kemasukan. Walaupun di sana ulama juga mengajarkan, kalau memang ada bisikan-bisikan hal seperti itu, larikan kepada syukur tanpa mengurangi atau tanpa merendahkan orang lain. Kalau dibisikkan, oh kamu bisa berkorban, padahal orang kaya itu aja belum bisa seperti kamu, maka larikan, ya Rabb, astagfirullah, aku gak punya apa-apa ya Rabb, dan alhamdulillah engkau izinkan hamba untuk bisa berkorban. Larikan kepada Allah, tetap istighfar ya Rabb, hamba lemah, hamba banyak salah, hamba banyak kekeliruan. Begitu juga pelaksanaan ibadah haji. Niat yang pertama di dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah satu hal yang penting untuk realisasi yang ada di dalam kehidupan kita. Niat ibadah haji untuk melaksanakan taat kepada Allah. Kalau sudah sekali haji, alhamdulillah haji yang wajibnya sudah dilaksanakan. Kemudian kalaupun dia bisa berangkat haji untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya atau kesekian kalinya, bagus, tidak ada masalah, karena itu ibadah. Tapi kalau di situ ada sesuatu hal yang dia mendapat keridhaan Allah dengan jalan yang lain, maka tujuan haji bukan keren-kerenan untuk dikatakan pergi haji, tapi tujuan haji adalah mencari keridhaan Allah. Ada diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak,
seorang ulama karismatik yang menjadi rujukan dalam ilmu hadis. Beliau itu pergi haji biasanya setiap tahun beliau pergi sekali waktu, dan beliau kalau pergi haji beliau ajak orang-orang dan beliau berbiayai itu. Luar biasa. Di dalam perjalanan, subhanallah, beliau menjumpai seorang wanita yang mana wanita ini sedang mencari makanan. Dia dapatkan makanan hewan yang sudah mati, bangkai. Hewan yang sudah mati diambil, dibersihkan buat dimasak. Ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, melihat ini satu hal yang haram, memakan bangkai haram. Maka beliau bertanya, "Wahai ibu, kenapa engkau mengambil bangkai itu?" Maka ibu ini mengatakan, "Sudah, engkau tidak usah peduli kepada saya, jalan-jalan sajalah kamu. Tapi itu bangkai, ibu. Untuk kamu haram, untuk saya halal." Kok bisa? Iya, saya adalah seorang wanita janda yang tidak punya, fakir miskin, seorang syarifah beliau, yang saya punya anak. Anak saya sekarang sedang kelaparan. Saya dan anak-anak saya sedang kelaparan, mencari makan, gak punya makanan. Bagaimana? Ya, saya mau makan, saya gak punya apa-apa. Ini kelaparan anak-anak saya, mau didiamkan. Maka ini sekarang bangkai halal. Terkejut beliau. Terkejut, kaget. Akhirnya beliau pun memutuskan, di tengah perjalanan, belum sampai miqat, belum sampai hajinya belum, beliau di tengah perjalanan itu memutuskan, biaya haji yang saya miliki ini saya berikan kepada wanita ini. Saya batal, tidak jadi haji. Saya berikan kepada ini fakir miskin syarifah ini. Subhanallah. Rombongan jalan, beliau balik. Beliau lebih mengutamakan untuk memberikan pertolongan, karena tujuan haji mencari keridhaan Allah. Ternyata di sini ada keridhaan Allah. Dan beliau bukan haji fardu, bukan haji yang pertama. Akhirnya subhanallah, orang-orang balik dari Mekah, Madinah haji biasa, pulang-pulang memberi salam kepada beliau. "Selamat ya, kemarin kita ketemu di sana. Selamat ya, selamat ya." Subhanallah. Ternyata ada suara yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima apa yang dilakukan oleh Ibn Mubarak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai penggantinya malaikat yang menggantikan amal beliau, yang mewakili beliau. Itu dilakukan sampai hari kiamat. Masya Allah.
Artinya setiap tahun Allah jadikan itu malaikat menggantikan pekerjaan Sayyidina Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Ini kisah ini bukan kisah dongeng, ini cerita ulama yang ditulis, yang dibukukan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena tujuan daripada ibadah adalah keridhaan Allah. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita renungkan di dalam setiap amal yang kita lakukan. Sehingga di dalam hewan korban pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan dagingnya, darahnya dari apa yang kalian lakukan di dalam hewan korban, tidak. Akan tetapi yang didapatkan, yang sampai kepada Allah apa? At-taqwa. Ulama menjelaskan niat. Maksud daripada takwa di sini. Takwa minkum, niat kalian yang sampai kepada Allah. Makanya ini manajemen niat ini penting. Dan gempuran di dalam niat-niat seseorang itu banyak sekali datang. Makanya inilah perlunya sebenarnya pengajian. Perlunya ada pengajian untuk memanajemen, mengcover, menjaga, membentengi. Niat ini perlu dibentengi, nanti ada bisikan kanan, kiri, lain-lain, akhirnya niat bisa berubah. Terkadang manusia ini dalam melakukan amal ini baik, bagus, tapi akhirnya ada pujian atau celaan. Ini bisa merubah. Makanya jangan cepat gembira dengan pujian, dan jangan berubah dengan celaan. Seorang ketika dia dipuji, tadinya baik, bagus, sholat shot pertama, sadar diri, ya sudahlah, saya sudah umur sekian, umur saya ini juga sekarang juga nggak tahu, tinggal nunggu. Teman-teman juga sudah banyak yang kembali kepada Allah. Kapan lagi saya mau jadi yang benar? Salat pertama, ibadahnya nggak pernah tinggal berjamaah di masjid, masya Allah. Nggak terasa berjalan 2-3 tahun. Dan dia tidak merasakan itu, jalan aja karena memang dia merasakan diri dia perlu ibadah ini. Tapi ketika ada yang puji, tidak terasa ya, saya lihat kamu ini istiqomah. Sekarang kamu udah berubah, udah istiqomah, udah 3 tahun sholat di masjid nggak ditinggal, hebat ya. Mulai setan masuk, oh iya ya, nggak berasa juga ya. Dulu aja yang sama saya Fulan udah gugur, Fulan udah nggak kelihatan, udah jarang kelihatan. Oh saya, sudah masuk akhirnya. Inilah yang dikatakan al-madah dzabah. Pujian itu seperti penyembelihan. Tadinya baik, bagus, amalnya dipuji, seakan-akan dipotong amalnya. Ini perlu ada counter, cover. Bagaimana? Ketika ada bisikan seperti itu, jangan dilarikan kepada bangga hati, tapi syukur. Beda tipis. Bangga dengan syukur beda tipis. Kalau bangga merasa diri, wah,
saya lebih lumayan juga ini sekarang saya nih. Merasa dirinya sudah punya nilai, merasa dirinya sudah punya kehebatan, minta kedudukan, minta fasilitas. Tapi kalau diralihkan kepada syukur, alhamdulillah ya Rabb, Engkau jadikan hamba terus bisa di sini istiqomah, alhamdulillah, jaga ya Rabb. Hamba lemah, kapan Engkau usir, hamba akan terusir dari sini. Kapan Engkau sudah tidak ingin kehendaki hamba di sini, maka hamba akan jauh dari sini. Maka jaga ya Rabb. Manajemen hati. Jadi memang inilah perlunya ada pengajian tadi, bagaimana mengkafar, mengkanter tadi. Subhanallah. Inilah yang kita diajarkan, niat dulu. Kalau sudah niat, jaga niat ini, pelihara niat ini. Jangan sampai salah di dalam niat. Makanya tidak didapatkan kecuali apa? Niatnya. Di dalam berkorban yang didapatkan niat, yang sampai kepada Allah niatnya. Tidak ada dagingnya atau darahnya, tidak akan sampai kepada Allah. Kemudian kalau kita sudah mengolah ini masuk ibadah dengan niat yang baik, kemudian yang kedua tadi terus istiqomah dengan menjaga karena selalu ada bisikan-bisikan tadi. Bisikan-bisikan tadi ada, gemburan-gemburan itu selalu ada. Kadang tadi dipuji atau kadang dicela. Terkadang dicela, seseorang jadi berubah. Tadinya istiqomah di depan, sholatnya bagus, baik, istiqomah terus datang ke masjid, mulai ada yang jahil. Lihat tuh cari muka, maunya di shot pertama terus. Tuh lihat tuh cari muka, pengen pamor. Ini gangguan. Artinya keikhlasan yang kita lakukan sedang diuji. Kita lakukan untuk duduk di shot pertama, lakukan untuk istiqomah masuk ke dalam masjid. Kenapa? Lillah. Karena Allah yang kita cari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian. Bener gak karena Allah? Dikasih ujian, kalau dari pujian gak masuk, dari celaan. Begitu dicela seperti itu lupa. Lah udahlah, kalau begitu sih mendingan saya gak usah sholat di situ. Nah, ya udahlah kalau begitu biarin aja deh. Yang mau sholat pertama biarin, saya paling belakang aja. Lupa niat sholat pertamanya kenapa? Lillah. Niat datang ke masjid, niat memotong korban kenapa? Lillah. Niat karena pergi haji kenapa? Lillah. Semuanya karena Allah. Kalaupun nanti ada omongan, ada pujian atau celaan, ya udah terima. Ini ujian dari Allah. Manusia nggak mungkin nggak diuji. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka untuk mengetahui kadar emas yang ada padanya, untuk mengetahui kualitas yang ada pada mereka. Alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Allah uji hati mereka untuk ketakwaan.
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjadikan contoh hikmah besar di dalam hewan korban. Beliau diperintah untuk menyembelih anaknya. Coba, ini kan luar biasa. Beliau lakukan. Walaupun diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba. Tapi ini contoh keistiqomahan, ujian di dalam melaksanakan kebaikan. Jadi bagaimana kalau ada yang mencela? Kalau ada yang mencela, bagaimana? Kita udah baik, kita ingin melakukan kebaikan, ada yang mencela. Kamu riya, kamu ini. Ya Rabb, jaga hamba. Jaga hamba ya Rabb. Hamba melakukan ini karena Engkau. Kalaupun ada ucapan-ucapan seperti itu, mungkin ini buat bahan koreksi hamba ya Rabb. Tapi tetap istiqomah. Nah, marah sama dia, nggak perlu. Marah sama yang ngatain, nggak perlu. Toh kita carinya keridhaan Allah kok, ngapain sibuk sama manusia? Dan mereka nggak bakal bisa bicara seperti itu kalau Allah tidak gerakkan hatinya. Artinya kalau Allah tidak gerakkan lisannya, tidak bisa bicara. Kembalikan kepada Allah. Jadi hidup enak. Jadi nggak repot sama manusia. Kalau repot sama manusia capek. Kita manusia ini setiap kepala punya pendapat berbeda-beda. Kalau hidup kita gantungkan kepada pendapat mereka, siapa kita? Hanya manusia yang terombang-ambing, terbawa ombak pemikiran-pemikiran manusia yang kita sendiri tidak pernah mau menyambung kepada Allah. Tapi kalau kita sambungkan hati kita kepada Allah, ada omongan seperti ini, kontrolnya kepada Allah. Ada celaan, kontrol kepada Allah ya Rabb. Kalau ini kebaikan, tetapkan hamba ya Rabb, istiqomahkan hamba di dalam kebaikan ini ya Rabb. Menjadi hamba yang Kau ridhai. Anak udah tinggal kontaknya sama Allah aja udah. Tinggal ngadu, tinggal ngeluh, tinggal minta benerin sama Allah. Kalau sudah seperti ini, maka akan timbul yang namanya cahaya. Ingat, setiap ibadah yang baik, yang bagus, itu ada efek dalam kehidupan kita. Ada efek dalam kehidupan kita, ada efek dalam pekerjaan kita, ada efek dalam rumah tanggaan kita. Selalu ada itu. Minimal hal yang termahal yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hamba yang soleh, ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah yang disifatkan dalam Quran. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah. Siapa mereka? Mereka yang baik dalam ibadahnya, yang taat kepada Allah, yang banyak melakukan amal-amal yang soleh, yang menyerap nur di dalam amal soleh itu, yang menjadikan power kehidupan, power di dalam jiwa dan raganya di dalam melaksanakan amal soleh. Karena amal soleh ini ngecas. Umpama baterai yang ada pada diri kita, ketika kita melakukan amal soleh, kita lagi ngecas. Banyak lagi, ngecas lagi. Kalau jalurnya sudah benar, kalau casannya sudah benar.
colokannya sudah benar, kabelnya sudah benar, maka power itu akan masuk dengan baik. Ibadah kalau sudah baik, sudah bagus, sudah benar, itu power. Power ini akan mendatangkan ketenangan. Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ketika mereka berjalan di muka bumi ini, berjalan dengan tenang. Enggak berjalan dengan kegelisahan. Enggak berjalan dengan kegaduhan. Tenang. Kayak orang punya duit aja, kebetulan baru dapat warisan misal, ya misal baru dapat warisan gak banyak, 10 miliar misal aja, ya itu kalau dipanggil juga, Pak, cia nengoknya santai banget ya kan, orang di kantongnya banyak dolar. Beda sama orang yang banyak utang. Ada yang manggil, wah ketakutan, jangan-jangan lagi utang nih. Ketenangan, ketenangan jiwa ini mahal, nggak bisa dibeli oleh orang-orang yang duitnya triliunan, nggak bisa. Apalagi triliunannya korupsi lagi, ambil duit rakyat. Bawaannya gelisah aja hidup, gelisah, rusak, rumah tangga rusak, keluarga rusak, anak bejat. Kelihatannya aja enak, banyak duit, dalamnya neraka. Kegelisahan hati, neraka yang ada padanya. Sebagaimana tadi ibadah akan ada power, begitu juga maksiat akan ada yang merusak powernya. Enak. Orang kalau sudah ibadahnya itu bagus, baik, maka tenang hatinya, powernya bagus. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Apabila orang-orang bodoh mengejek dia, mengatakan hal-hal yang buruk kepada dia, gak galau, enggak galau, begini begitu, enggak cari selamat aja udah. Maunya apa ya udah ya. Apa sih? Emang hidup mau cari keridoannya dia? Enggak, hidup cari keridoan Allah. Melakukan sesuatu, ya udah lakukan. Mohon maaf, habaib banyak dikata-katain, banyak begini, banyak begitu, begini. Ya udah biarin aja. Dia mau ngomong apa ya terserah udah. Yang penting realisasi di masyarakat, bergerak, selamatkan umat, buka hati umat untuk dekat kepada Allah, selesai. Mau dicela, silahkan. Dari dulu juga memang sudah banyak yang seperti itu. Memang carinya keridhaan manusia. Makanya maaf, kalau dilihat jarang yang jawabin kayak gitu, jarang. Ya karena udah jelas lah, udah hasut-hasut lah udah. Ya kita lebih fokus, lebih baik fokus kepada pembenahan hati, fokus kepada perbaikan umat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka ada yang ngomongin begini begitu, enggak galau, kalau selama ini realisasi daripada ibadah yang makbul. Makanya dalam haji, ya, laisa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah.
Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, enggak ada pahala kecuali surga. Apa ciri daripada haji mabrur? Ulama menjelaskan adanya perubahan-perubahan. Adanya perubahan. Bagaimana bisa adanya perubahan? Iya, seperti yang kita katakan tadi, karena ngeces. Haji yang sudah masuk ke dalam syarat yang baik, yang bagus, apa semuanya akan tersentuh. Akan tersentuh dengan dahsyatnya kejadian yang ada di dalam pelaksanaan ibadah haji, dengan pandangan yang ada dalam tawaf di Ka'bah, umat manusia yang luar biasa banyaknya dengan memakai pakaian ihram, nggak ada bedanya di sana, jenderal kah dia, orang kaya kah, orang miskin, tidak ada bedanya. Imam Ghazali mengajarkan yang seperti itu, ingat seakan-akan dalam keadaan di padang mahsyar. Ini yang seperti ini seakan-akan lagi tawaf dalam padang mahsyar ini. Ya Allah, bagaimana ketika kami nanti berada di padang mahsyar, melihat perempuan begini-gini, ya pada mahsyar udah gak laku. Nah ini nih. Tapi kalau nggak direnungkan kayak gitu-gitu, akhirnya tawaf diganggu lagi. Oh, jarang ada tuh di Indonesia kayak begini. Nah, ribet dah akhirnya. Ya, makanya perlu tadi bimbingan-bimbingan ilmu dalam melaksanakan ibadah haji. Begitu juga dalam kurban. Kalau ini sudah baik, bagus, ada efeknya. Nggak usah kasarnya, nggak usah pakai diajarin, ya. Tapi itu otomatis akan keluar dari power itu. Hati akan condong kepada kebaikan. Hati akan jenuh kepada kemaksiatan. Ini luar biasa dahsyat ibadah-ibadah yang menjadikan makbul di hadapan Allah. Ini contoh aja ya, dua ini contoh. Padahal semua ibadah begitu. Semua ibadah begitu, sholat pun begitu. Cari kenikmatan, cari kelezatan yang ada di dalam ibadah, maka akan didapatkan itu semua kalau kita udah rapihkan ini semua. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita. Yang kita inginkan termasuk daripada pengajian ini, kita tidak ingin pengajian ini hanyalah sekedar dengar, tapi yang kita minta sama Allah, ya Rabb, jadikan hari-hari kami ini selalu terus mencari kebaikan-kebaikan, haus dengan kebaikan. Karena ini lagi ngecas, apalagi maaf, casan yang paling hebat juga termasuk adalah ini, diberikan kita adanya saling nasihat menasihati. Ini kuat ini casan yang hebat. Ya tentunya dengan niat yang salehah dan menerima dengan hati yang baik. Fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin, beri peringatan, sesungguhnya orang mukmin selalu dia bermanfaat dengan pengingatan-pengingatan ini. Makanya perlu buat kita ini perlu pengajian, ada yang sifatnya adalah mengajarkan kita tentang fikih, tauhid, ini penting dan ini wajib, dan ada juga hal yang wajib, yaitu yang mengajarkan kita tentang manajemen hati atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Kalau yang tinggi-tinggi udah tinggilah, kelas tinggi ini paling tidak ada kelas dasar. Ilmu tasawuf dalam kelas dasar berbicara tentang bagaimana kebersihan hati, bagaimana syukur, bagaimana sabar ketika dalam ujian, ya, berbicara bagaimana memanajemen hati untuk senantiasa baik, hati kita husnuzon, baik sangka. Ya, ini hal-hal seperti ini penting. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah jadikan ini perubahan buat diri kita, perubahan buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah rahmatnya, birahmatika ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin, ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, Engkau jadikan hamba-hamba ada di tempat ini, ya Rabb. Tidak akan kami bisa di tempat ini kecuali Engkau yang menghadirkan kami. Sebagaimana Engkau memuliakan kami untuk bisa hadir di tempat ini, maka muliakan kami untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, perhatian, perlindungan-Mu, ya Rabb. Bukakan hati-hati yang tertutup, ya Rabb. Sentuh hati-hati yang belum tersentuh dengan kelembutan daripada rahmat kasih sayang-Mu. Maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan dosa-dosa yang mencegah kami di dalam kekhusyuan. Maafkan dosa-dosa yang mencegah kami di dalam keseriusan di dalam ibadah. Maafkan dosa-dosa yang mencegah kami untuk mendapat rahmat. Maafkan dosa-dosa kami yang mencegah kami untuk bersihkan hati. Maafkan dosa-dosa kami yang menjadikan kami hina, ya Allah. Hilangkan itu semua, ya Rabb. Maafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah, yang mencegah dari rahmat-Mu, ya Allah. Ya Rabb, kami di sini hamba-Mu yang lemah. Bimbing hamba, ya Rabb. Bimbing kami, ya Allah. Arahkan kami, ya Rabb, ke dalam keridhaan-Mu, ya Allah. Para hadirin dan hadirat yang mempunyai hajat, kabulkan hajat-hajatnya, ya Allah. Kabulkan di apa yang diinginkan, ya Allah. Untuk anak-anaknya, ya Rabb. Untuk keluarganya, untuk kerjaannya, untuk rezekinya, ya Allah. Bukakan segala hal-hal yang tertutup, yang masih tertutup, ya Allah. Bukakan kebaikan-kebaikan-Mu, ya Rabb. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada memandang rendah kepada saudara kami. Bersihkan hati kami daripada buruk sangka kepada saudara kami. Ya Rabb, berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Berikan kekuatan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya Rabb. Berikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami di Palestina. Berikan pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza. Berikan pertolongan-Mu kepada saudara kami yang memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Rabb, kami saksikan dan mendengar banyak saudara-saudara kami dibantai di Palestina, ya Rabb. Maka ya Rabb, kami tidak tahu siapa yang Kau akan kirimkan untuk menjadi penolong mereka. Maka berikan kekuatan kepada mereka yang menolong, ya Allah. Kepada negara-negara yang memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina, ya Rabb. Kami mohon seperti ini karena kami tidak punya apa-apa, karena kami tidak bisa apa-apa, ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan doa ini menjadikan sesuatu ucapan yang menjadikan hasil yang baik kepada saudara kami di Palestina dan saudara kami yang semua berada di Indonesia dan di manapun mereka berada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan rapihkan diri kami, cerdaskan kami, kembalikan kami ke dalam keyakinan kepada-Mu, keyakinan kepada kekuasaan dan kekuatan-Mu, ya Rabb. Untuk mendapatkan kekuatan yang ada pada power diri kami, untuk menjadikan diri kami mempunyai power yang kuat di dalam keyakinan, di dalam langkah-langkah, di dalam kehidupan mencari keridhaan-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah.
آمين. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من عبد الغرام يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليهم وفقنا بالخير وعنهم عليهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.